Teruslah aku sampai generasiku diselamatkan. Shalom semuanya, kembali lagi di channel Anak Panah. Terus dukung channel ini ya guys dengan cara Subscribe, like, dan share video ini agar dapat membangun channel ini supaya nama Tuhan Yesus dimuliakan dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. God bless you.
terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari angkat tangan saudara, sembah Dia. Yang sudah berbahasa roh, mari kita berbahasa roh saat ini. Oh Yesus, Tuhan Yesus, sembah Dia, sembah Dia, sembah Tuhan Yesus. Oh Yesus, oh Yesus, 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 oh Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Saya akan mengajak saudara untuk mengingat tentang kasih Yesus kepada kita semua. Saya tidak tahu keadaan saudara. Mungkin ada yang keadaannya baik, mungkin ada yang kurang baik, atau bahkan ada yang sangat tidak baik. Tapi satu hal yang ingin saya katakan kepada saudara, bahwa apapun masalah yang sedang saudara hadapi dalam masa pandemi ini, ketahuilah bahwa Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi saudara. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus dibangkitkan. Yesus mati karena dosa-dosa kita. Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati, mati kekal selama-lamanya, tempatnya di neraka. Apa yang Alkitab katakan tentang neraka? Neraka adalah tempat yang paling gelap. Di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Neraka adalah tempat di mana ulat bangkai tidak mati dan api tidak pernah padam. Neraka adalah tempat penyiksaan oleh api dan belerang, siang dan malam, selama-lamanya. Jadi neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Untuk menyelamatkan kita semua dari hukuman kekal selama-lamanya di neraka. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Alkitab berkata, Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa telah dijadikan dosa oleh karena kita, supaya di dalam Yesus, supaya yang percaya kepada Tuhan Yesus akan dibenarkan oleh Allah. Apa arti daripada ayat ini? Tadi dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati. Tetapi Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa telah dijadikan dosa oleh karena kita. Artinya Tuhan Yesus harus mati menggantikan kita. Kalau melihat cara mati daripada Tuhan Yesus, saya katakan bahwa itu cara mati yang sangat-sangat tidak manusiawi. Pada waktu orang-orang Yahudi berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Tuhan Yesus harus disalibkan. Proses awal daripada penyalipan itu, jubah Tuhan Yesus dibuka. Tuhan Yesus diikat di sebuah tonggak, dan algojo yang memegang cambuk
mencambuk Tuhan Yesus berulang-ulang. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Darah bercucuran. Tuhan Yesus bermandikan darah. Setelah itu Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan ke kepala Tuhan Yesus dengan cara mahkota duri itu dipukulkan ke kepalanya. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tangan dan kaki Tuhan Yesus dipakukan ke kayu salib. Sakitnya luar biasa. Kembali darah bercucuran. Setelah itu Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Tuhan Yesus sangat menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir, dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Tuhan Yesus merasakan sesak karena ada cairan yang menekan jantungnya. Secara batin, Tuhan Yesus melihat bahwa semua orang yang lalu lalang, orang Farisi, imam-imam, ahli Taurat, bahkan salah satu penjahat di sebelah Tuhan Yesus menghujat dia. Akhirnya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus berteriak, sudah selesai. It is finished. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara seperti itu? Mengapa tidak dengan cara yang mudah? Dipenggal kepala. Selesai. Mengapa sekujur tubuh Tuhan Yesus penuh dengan darah? Mengapa Tuhan Yesus harus bermandikan darah? Alkitab berkata, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dosa saya, Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu. Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Yang ketiga, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan. Haleluya! Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar.
Tuhan Yesus yang pegang hari esok saudara dan saya. Dia hidup. Karena itu jangan ada yang khawatir. Jangan ada yang putus asa menghadapi hari esok. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita diingatkan agar kita jangan takut, jangan khawatir, jangan panik. Banyak orang yang meninggal karena ketakutan, bukan karena infeksi COVID-19. Dan memang inilah yang dikehendaki oleh iblis. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir. Apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Karena Tuhan Yesus hidup, maka mujizat-mujizat yang dia lakukan 2000 tahun yang lalu masih terjadi sampai hari ini. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang-orang miskin diberitakan kabar baik. Semua itu adalah pelayanan daripada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus hidup, maka pelayanan mujizat yang seperti ini masih ada sampai dengan hari ini. 14 tahun yang lalu, Tuhan Yesus memberikan kepada saya pelayanan kesembuhan. Saya diperintahkan untuk pergi ke tempat-tempat di mana Tuhan Yesus menyuruh saya. Tuhan Yesus meminta agar saya bersama-sama dengan gereja-gereja di tempat-tempat itu mengajak orang-orang miskin, orang-orang sakit, orang yang tidak punya pengharapan, sebab Tuhan Yesus akan menyembuhkan mereka. Kebaktian kesembuhan ilahi yang pertama justru diadakan di GBI Sukawarna, Bandung. Pada tanggal 8 bulan 8 tahun 2006. Hari ini, tanggal 8 bulan 7 tahun 2020. Jadi setelah 14 tahun, kita mengadakan healing worship online yang pertama di YouTube GBI Sukawarna. Haleluya! Selama 14 tahun, saya sudah mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi sebanyak 318 kali. Kebanyakan di lapangan-lapangan terbuka. Ini juga disiarkan melalui televisi-televisi. Saya melihat banyak orang yang disembuhkan secara langsung di lapangan-lapangan. Ada juga waktu berjalan pulang, mereka disembuhkan. Ada juga ketika mereka melihat siaran televisi, mereka disembuhkan. Mereka bukan hanya disembuhkan dari penyakitnya saja, tetapi banyak juga yang mengalami pertobatan. Kalau saya berbicara tentang penyakit, maka penyakit yang dimaksudkan bukan hanya penyakit secara fisik saja, tetapi juga termasuk penyakit kejiwaan, yaitu ketakutan, kebingungan, tidak tahu apa yang harus diperbuat, depresi. Juga termasuk hubungan antara suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan dengan keluarga yang lagi sakit. Juga termasuk bisnis, keuangan yang lagi sakit. Juga termasuk hubungan kita dengan Tuhan yang lagi sakit. Ada berapa banyak di antara saudara yang memerlukan kesembuhan? Angkat tangan saudara. Di dalam Alkitab, ada dua hal yang Tuhan Yesus perkatakan, di mana pada saat Tuhan Yesus mengatakan ini, orang itu menjadi sembuh. Hal yang pertama, ketika Tuhan Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau, orang itu sembuh. Hal yang kedua, ketika Tuhan Yesus berkata, dosamu sudah diampuni, orang itu sembuh. Jadi kalau saudara mau menerima kesembuhan, saudara harus melakukan dua hal ini. Yang pertama, saudara
harus percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saudara harus percaya bahwa Tuhan Yesus mampu dan mau menyembuhkan saudara. Hal yang kedua, saudara harus minta ampun atas segala dosa-dosa yang telah dilakukan, yang selama ini belum diselesaikan dengan Tuhan. Sekarang saya mau berdoa buat saudara. Mari, nyanyikan lagu ini bersama saya. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Saudara percaya besok akan sembuh, angkat kedua tangan saudara. Angkat kedua tangan saudara. Sekarang minta ampun. Minta ampun. Katakan ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Minta ampun. Kau melihat anak-anakmu sedang meminta ampun padamu Tuhan. Ampuni mereka. Ampuni mereka. Ampuni mereka. Ampuni mereka. Sekarang terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Terima. 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 Oh Yesus. Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.